Shalom, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Ya, nah saudaraku, saya langsung saja malam ini melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan Rabu yang lalu, saudaraku, tentang doa syafaat. Nah saudaraku, kembali saya ingin sampaikan tentang makna atau pengertian dari doa syafaat, yaitu syafaat itu diekspresikan dalam bahasa Inggris yaitu intercession, artinya perantaraan atau berdiri di antara dua orang. Jadi kita ada sebagai mediator, mediasi. Jadi ada orang yang membutuhkan, lalu ada Tuhan, seperti itu maksudnya. Jadi syafaat sendiri di sini, syafaat sendiri memiliki makna menggantikan posisi seseorang. Ketika mereka datang ke depan, kita membantu mereka, menggantikan posisi mereka. Jadi jelas ketika bicara doa syafaat bukan bicara tentang kepentingan diri kita, ya, kepentingan saya atau aku, tapi kepentingan orang lain. Nah saudaraku yang saya kasih, memang kita akui dengan jujur ya, kalau kita berdoa syafaat itu menuntut sebuah sikap, yaitu pengorbanan. Kita harus punya hati yang mau berbagi, mau memberi. Pengalaman saya waktu kuliah, kami punya buku doa. Buku doa, kebetulan saya membangun sebuah komunitas di satu kelas itu, selalu kita tanya apa yang perlu didoakan untuk kamu. Jadi dalam buku doa ada catatan Pak Agus, misalnya Ibu Supi, apa doanya. Dan mereka pun minta apa yang saya inginkan catat. Dan menarik, ya kita weekend pulang ke tempat masing-masing karena Jumat malam kita sudah di pos kita. Lalu Senin malam kita ketemu lagi di kampus, bagaimana dengan doa. Di situ ada sebuah kekuatan yang luar biasa dengan saling mendoakan. Jadi betul-betul masalahnya kamu itu masalah aku juga. Nah itu yang kita bangun waktu kami kuliah. Dan doa syafaat juga bisa diartikan sebagai doa umat untuk pergumulan dunia. Jadi bicara tentang pergumulan dunia bukan hanya untuk orang Kristen, untuk orang bukan Kristen. Misalnya contoh kita lihat dalam Matius 5 ayat 44. Di situ Tuhan Yesus meminta kepada orang percaya bahwa kita harus berdoa, kita harus mengasihi, kita harus mengasihi musuh kita, bahkan mendoakan mereka yang sudah menganiaya kita. Ya jujur ya, kalau kita berdoa untuk orang yang berlaku atau bersikap tidak baik kepada kita, kecenderungannya kita sulit ya untuk mendoakan. Dalam pikiran kita itu kejelekan, ketidakbaikan dari sikap orang tersebut terhadap kita. Ya kita akui dengan jujur, memang kita punya pikiran, punya perasaan, punya kemauan yang selalu berorientasi kepada diri kita. Tapi kalau kita punya perspektif, cara pandang yang benar, kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Nah disitulah kita punya orientasi. Jadi apapun yang diperlakukan oleh orang lain, ya, apapun dari sikap orang lain, bagaimanapun perbuatan mereka kepadaku, ya, bagaimanapun sikapnya mereka, Tuhan juga tahu. Alangkah indahnya saudaraku kalau kita misalnya ya diperlakukan tidak baik oleh seseorang. Kita mendoakan dia sampai dia berubah, bahkan dia sangat baik kepada kita. Jujur aja saudaraku ya, kalau kita diperlakukan misalnya kita ditipu, misal uang kita dipinjam lalu kita tidak kembalikan. Sementara kita butuh uang yang kita pinjamkan itu tapi nggak pernah digantikan. Pasti kita jengkel kan saudaraku. Karena kita juga butuh. Nah, padahal dia meminta dengan amat sangat, pinjam cuma seminggu, tapi kan nyata sebulan nggak dikembalikan. Nah, bisakah kita berdoa dengan penuh pengampunan supaya dia diberkati Tuhan? Ada banyak fakta orang-orang yang diperlakukan tidak baik, dan dia berdoa untuk orang yang perlakuan tidak baik itu, justru orang tersebut suatu saat betul-betul memberikan perhatian yang lebih dari apa yang dia berikan. Karena itu kita belajar menjadi orang Kristen yang selalu Kristo
sentris, berpusat pada Yesus. Jangan antroposentris, jangan berpusat pada manusia. Ya memang kita dengan jujur kadang-kadang kita sulit menerima ya kalau ada pernyataan jangan melihat manusia. Kita jujur, kecenderungan kita yang nampak di mata kan manusia. Dengar suaranya, lihat wajahnya, pasti gerundel, kita jengkel kan. Tapi bagaimana kita bisa belajar mengalihkan perhatian kita kepada Allah yang selalu ada dan melihat apapun yang sedang dilakukan orang lain kepada saya, kepada kita. Dan Tuhan juga tahu apa yang sedang kita alami. Nah, di sini kita belajar tentang doa syafaat, ya. Kita memohon pengasihan Allah agar kasih-Nya terus dinyatakan dalam hidup manusia, siapapun orangnya. Nah, kembali ke ayat yang lalu saya sampaikan, 1 Timotius, perhatikan. Kita perhatikan surat 1 Timotius 2 ayat 1. Sama-sama kita bacakan ayat ini, 2, 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Saudaraku, kata pertama-tama, ini penegasan saya sampaikan Rabu yang lalu, tidak berkaitan dengan kepertamaan tentang waktu. Tapi di sini kepertamaan tentang kepentingan. Nah, jadi apa yang dibicarakan dalam ayat ini merupakan sesuatu yang dianggap sangat penting oleh Paulus, yaitu permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Itu sesuatu yang penting bagi kita. Ketika bicara permohonan, kita tahu kita manusia yang terbatas, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Jadi permohonan. Nah, lalu kemudian yang kedua kepentingan adalah syafaat. Nah, ini untuk orang lain. Lalu ucapan syukur. Nah, perhatikan di sini dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dikatakan ya permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang juga. Jadi ketika bicara untuk semua orang bukan mensyukuri ya persoalan orang. Jadi bagaimana kita belajar bersyukur tentang kebaikan Tuhan untuk orang tersebut. Jadi kita harus berdoa untuk semua orang. Jadi kita tidak boleh membatasi doa kita hanya pada diri kita sendiri atau keluarga atau teman kita. Nah, sekarang kita melihat next. Mengapa kita perlu berdoa syafaat? Ada 3 alasan. Saudaraku, saya cuma ingin memberikan esensi saja. Ini bisa jadi satu khotbah yang menarik. Ya, tapi saya skip, cuma saya ingin tekanannya saja. Yang pertama, doa syafaat itu adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah demi untuk kebutuhan dan kebaikan orang lain. Jadi, kenapa kita perlu berdoa syafaat? Karena kita punya kerinduan, keinginan supaya orang lain bisa menikmati yang namanya kebaikan. Orang lain sedang punya masalah, sedang punya pergumulan, entah dia sakit, entah dia punya pergumulan. Nah, yang kedua, melalui doa syafaat kita disadarkan untuk melihat keberadaan diri kita sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus. Contoh ya, misalnya lengan saya itu kegigit nyamuk. Lengan kiri gigit nyamuk. Lalu syaraf menggerakkan mata saya. Kenapa kok gatal-gatal ya? Gak enak lengan kiri saya. Mata saya digerakkan syaraf melihat, ada nyamuk. Otomatis tangan kanan saya digerakkan syaraf, dipukul. Itu yang saya rasakan. Nah, atau yang kedua misalnya, ketika gigi merasa sakit, apa yang terjadi? Saya ngalami penyakit sakit gigi ketika masih remaja. Gara-gara sakit gigi, saya berkelahi. Kebetulan karena punya modal, berkelahi ceritanya. Ya masa bapak saya punya toko, bapak saya percayakan kepada anak yang perempuan, adik saya, karena saya masih sekolah di kota kabupaten di Sumba Besar. Tiba-tiba ada pegawai, ada sama singkat pegawai namanya Samsudin namanya. Orang yang tinggi, gagah gitu. Lalu adik saya, istri kok masih remaja. Adik saya ini bongsor, lebih gede dari saya. Nah, jaga toko. Tiba-tiba dia datang ke sana malah aneh. Memang itu orang desa ya, aneh memang. Ngapain sih ngurus orang lain? Kasih saran. Namanya adik saya itu Ani. Nih, kamu kalau ingin tokomu laris, kamu layani cowok-cowok yang datang. Samsudin, kalau kamu ingin laris, cewek-cewek kamu layani. Toko kami kayak Indomaret begitu, segala macam ada.
Saya karena sakit gigi, kamu ngomong apa? Dia pejabat, pejabat di Departemen Agama. Saya cekik leher saya angkat. Mukanya pucat, itu lebih tua dari saya. Saya mau hantam dia sampai jangan. Tapi itu berlanjut, berlanjut. Besoknya saya berangkat mau jahitkan pakaian di tukang jahit. Saya dicegat bertiga. Saya tenang aja kayak Bruce Lee begitu kan. Asik banget kalau orang lihat asik, saya bertiga dihadapi. Lalu saya dikepung, saya mau dipukul. Ya, ada seorang remaja kasih saya tongkat sapu. Saya hadapi. Kenapa? Saya mau ditikam pakai keris. Ada orang cegat habis pengajian, cegat orang itu kena bocor kepalanya. Sampai urusan polisi. Bapak saya di kota lagi belanja, gulaan, kaget. Itu pengalaman. Kenapa? Gigi sakit. Tapi dalam konsep kekesenan, di saat-saat kita tidak berdaya, dalam saat kita menderita, sedang bergumul, kita diminta untuk memperhatikan orang lain. Mari saku, kalau kita melihat diri kita adalah bagian dari tubuh Kristus, orang lain juga sama. Adakah dalam hati kita, dalam 1 Korintus 12 ya, hati kita juga menangis melihat orang yang menderita. Kita nggak tutup mata. Kita belajar menyadari ini, ya penderitaanmu adalah penderitaanku juga. Ini membuat kita punya ikatan. Ya. Yang ketiga, praktek berdoa syafaat juga dapat menyadarkan kita untuk memahami bahwa kita adalah bagian dari anggota kerajaan Allah yang bersifat universal. Perhatikan, ada gereja am atau universal atau Katolik. Ada gereja lokal. Gereja lokal ini di Ngesrep. Kita dari berbagai macam tapi bergereja di gereja Ngesrep. Ya. Tapi ada gereja yang di mana-mana. Nah, jadi yang pertama, kita menyadari orang itu punya kebutuhan, kita berdoakan. Yang kedua, kita tahu orang itu bagian dari tubuh Kristus. Lalu secara universal antar gereja, kita sadar, kita saling membutuhkan. Nah, puji Tuhan. Nah, sekarang kita belajar dari Abraham. Ya. Nah, saudaraku, kalau saya perhatikan secara khusus untuk kepentingan, kebutuhan pribadinya Abraham. Paling tidak ada 3 kali Abraham minta kepada Tuhan. Ya, tentang dirinya, tentang kebutuhannya itu keturunan yang sudah dijanjikan Tuhan. Tetapi menarik dalam pasal 18 ini. Kejadian 18. Ya, jadi Tuhan ingin melatih. Ini menarik. Tuhan melatih kehidupan rohani Abraham supaya dia jangan memikirkan dirinya sendiri. Ya. Sehingga apa? Tuhan memanggil Abraham, memutuskan untuk apa? Memberitahu pada Abraham tentang rencananya menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Menarik ya. Jadi sebelum menghancurkan, Allah panggil Abraham. Sama-sama kita baca Kejadian 18 ayat 17. 2, 3. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Berarti Tuhan bukakan, Tuhan sampaikan apa menjadi rencananya. Jadi Abraham ini bukan orang sembarangan. Nah, next kita lihat sekarang. Kejadian 18 ayat 20 sampai 21. Sama-sama kita baca. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Jadi Tuhan datang menyampaikan ini. Dia mendengar ada berita tentang sikap perilaku orang Sodom. Nah, jadi kepada Abraham Tuhan membukakan maksudnya. Hendak menghancurkan Sodom dan Gomora oleh karena dosa penduduk kedua kota tersebut. Nah, di sini kita melihat Allah bersifat adil. Kita tahu ya, Allah itu maha kasih. Karena maha kasih, Allah tidak ingin kita dihukum. Paham? Maha kasih berarti kasihnya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Itu hatinya Allah. Tapi satu sisi Allah itu maha kudus. Kudus berarti dia terpisah. Kata kudus berbeda dari yang lain, ada keterpisaan. Terpisah.
Berarti dia tidak bisa menyatu dengan dosa. Dosa tentu ada konsekuensinya, nggak mungkin bisa bersekutu. Nah, sisi yang lain Allah itu maha adil. Nah, karena dia adil, dia akan menghukum. Dosa itu adalah sesuatu yang dimusuhin. Nah, Allah bersifat adil, maka dia harus menjatuhkan hukuman terhadap orang berdosa. Next. Alasan Allah ya memberitahu Abraham adalah, perhatikan ini alasannya. Ya, karena ia telah memilih Abraham untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Jadi ketika Abraham dipanggil, Allah menetapkan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Artinya Allah ingin Abraham dilatih menjadi seperti panggilannya, yaitu Bapak bagi bangsa-bangsa. Itu makna kata Abraham. Mari sama-sama kita baca ayat 18 sampai 19. 2, 3. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Nah, dari ayat ini next kita lihat, langsung kita baca ya. Jadi Abraham tahu bahwa Lot, keponakannya, ada di Sodom atas pilihan sendiri. Dalam pasal 13 terjadi pertengkaran. Tapi Abraham sebagai paman mengalah. Nah, silakan pilih. Nah, Lot ketika melihat Sodom begitu subur, begitu indah, karena mereka bertengkar kaitan dengan peternakan ya. Mereka bertengkar. Abraham sebagai paman mengalah. Nah, silakan kamu yang pilih dulu. Ya, Lot memilih Sodom dan Gomora. Masuk sana. Ya kan? Nah, sekarang muncul sebuah berita, Sodom Gomora akan dihukum. Saudara bisa bayangkan sebagai paman yang diperlakukan tidak adil oleh keponakannya. Yang serakah saya katakan. Tetapi Abraham saya melihat luar biasa. Ya, Abraham tidak pernah ada sebagai orang tua, tidak pernah ada rasa tidak suka. Dalam pasal 14 kita lihat Lot pernah ditangkap, Abraham lawan dan Lot dibebaskan. Ya. Tetapi Lot tetap memilih tinggal di situ, pada Sodom Gomora tempatnya yang gak beres. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan Abraham dengan pengetahuan seperti itu? Perhatikan saudara. Rasa keadilan Abraham digugah di sini. Lalu ia tahu Lot bukan lagi tanggung jawabnya sebagai paman, ya kan? Meskipun dia tahu, maksud saya, meskipun dia tahu Lot itu sudah memilih. Ya sudahlah, konsekuensi dari pilihan lu rasakan aja. Abraham bukan tipe seperti itu. Dia tahu Sodom Gomora akan dilululantakkan, dihancurkan, di bumi hanguskan. Ya kan? Nah, saudaraku yang saya kasih, tapi dia punya tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai paman. Memang Lot sudah memilih jalannya sendiri. Dan sebagai orang dewasa harus menerima akibat pilihannya. Namun Abraham melihat dari perspektif lain. Perhatikan, apa cara pandang Abraham? Kalau sampai Lot dihukum, apa kata orang tentang Lot sebagai orang yang sudah dibenarkan? Itu. Jadi Abraham memperhitungkan nama Tuhan yang akan dihujat. Bila membiarkan orang benar, yaitu Lot, dibinasakan bersama dengan orang fasik. Jadi keadilan Tuhan harus ditegakkan. Abraham tergugah untuk bersyafaat demi kemuliaan Tuhan tetap dipertahankan. Jadi Abraham punya pemikiran, bagaimana supaya Tuhan tetap dipermuliakan. Lot jangan sampai mengalami musibah, mati bareng dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ini konsep teologi yang luar biasa juga, konsep PL. Ya, saya tidak gugah banyak karena waktu ya. Next kita lihat, kita baca pasal 18 ayat 22 sampai 25. Panjang ya, hanya sebagian. Bagaimana Abraham membuat negosiasi, tawar-menawar lewat doa syafaat
kepada Tuhan. Menarik ya, tawar-menawar dengan Tuhan. Abraham tidak kasar sampai dia berkatakan, maafkan, ampuni, jangan sampai engkau murka dengan apa. Tapi luar biasa, ya cara bersyafaatnya ini menarik untuk kita perhatikan. Mari kita baca ayat 22 sampai 25. 2, 3. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Dan taruhlah sampai terakhir 10. Tuhan katakan kalau ada 10 orang, ini 50 orang ya, taruhlah sampai menurun 10 orang, Tuhan tidak akan menghancurkan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata Abraham memang berdoa. Dia tidak tutup mata atas persoalan ini karena ada keponaan dengan istri dan anak-anak, ya, cucu. Bahkan dia bernegosiasi dengan Tuhan untuk menyelamatkan Sodom. Ya, Abraham memberanikan diri untuk meminta kepada Tuhan untuk tidak menghancurkan Sodom. Jika ada, dikatakan tadi, 50 orang benar. Sampai akhirnya Allah menyetujui bahwa jika ada 10 orang benar, Sodom tidak akan dihancurkan. Ternyata bahwa Allah sudah memiliki rencana sendiri dalam menyelamatkan Lot. Ya, karena jika Allah hanya mengikuti apa yang diminta Abraham, Lot pasti akan binasa bersama Sodom. Karena tidak ada 10 orang benar di Sodom. Kita tahu ya, Sodom dihancurkan. Dan solusinya kan Lot harus pergi dan meninggalkan tempat itu. Dan harus tinggal dan tidak boleh menoleh ke belakang. Nah, sayang istrinya menoleh ke belakang kan, jadi tiang garam. Sampai sekarang ada monumennya di Israel dekat Dead Sea, ada patungnya di situ di gunung istri Lot. Tapi saya tidak percaya itu rekayasa. Ya saudara, jelas sekali tujuan Allah di sini melatih Abraham untuk memfungsikan dirinya sebagai pendoa bagi bangsa-bangsa. Nah, ini yang boleh kita pelajari dari kasus Abraham ini, bagaimana kita bisa menjadi pendoa syafaat untuk memberkati orang lain. Setelah peristiwa ini lewat, untuk pertama kalinya Allah menyebut Abraham sebagai nabi. Jadi kalau ada teka-teki Alkitab dalam Kejadian 20 ayat 7, itu pertama kali Abraham disebut sebagai nabi. Karena ada kata erat dengan pendoa bagi bangsa-bangsa. Nah saudaraku, yang saya kasih, kita belajar ya dari sikap Abraham, apa yang saya ingin sampaikan. Kalau Abraham punya hati tidak suka like or dislike kepada Lot, udahlah, itu resiko dia pilih sendiri. Tuhan kalau mau bakar-bakar dibasmi Lot silakan. Nah, dia memilih, susah dibilangin misalnya. Sudah saya tolong dia waktu ditangkap, tapi dia kok masih kembali ke Sodom. Sudahlah. Ya, tapi Abraham tidak, dia tetap menyerahkan kepada Tuhan. Nah, sebagai konklusinya, jadi doa syafaat yang sejati bukan hanya mencari kehendak Tuhan dan penggenapannya, namun supaya itu digenapi, baik menguntungkan kita atau tidak, apapun harganya bagi kita. Jadi ketika berdoa syafaat, kita jangan punya pamrih ya. Kalau itu tidak menguntungkan saya, ngapain saya berdoa syafaat? Mulai hari ini ya, ada hati kita untuk orang lain. Belajar. Jadi doa syafaat yang sejati tujuannya cuma untuk apa? Kemuliaan Allah, bukan untuk diri kita. Bagaimana Allah dipermuliakan lewat orang-orang yang kita doakan, yang sulit untuk bertobat. Kadang-kadang kan kita kepada orang-orang yang gak benar, kita selalu memberikan penghakiman. Tolong, jangan. Maka saya bilang di gereja kita, tolong kita sadar tidak ada yang sempurna. Kalau memang kita bikin aturan, ya, tetap kasih itu dinyatakan. Jangan sampai melukai orang berlebihan. Bagi kita merangkul.
Saya tidak suka, jangan pakai sistem hukum Taurat di gereja kita. Salah, tebas, salah, tebas. Kalau toh salah, tegur dengan kasih, dirangkul. Mari kita belajar ya, bagaimana kita bersikap yang baik. Ya, walaupun kita punya alasan, wah saya benci banget dengan dia. Bila perlu dia diseruduk truk, mati sekarang. Jangan ada, ya. Siapa tahu orang itu nanti kelak justru menjadi alat berkat bagi orang lain, bahkan bagi kita. Ya. Dengan berdoa syafaat kita bisa menjadi orang Kristen yang berhati global. Menarik. Tuhan ingin kita berhati global, bukan berhati lokal. Lokal untuk diri kita, untuk orang lain. Jangan sampai berhati individualistis, sehingga kita dapat memiliki kepedulian terhadap semua yang dipedulikan Allah dalam dunia ini. Ingat, Allah mengasihi semua orang. Kalau kita punya kasihnya Allah, kita menikmati kasih Allah, pantasnya lah kasih itu juga dinyatakan pada orang lain. Jujur aja, bicara kasih seringkali itu cuma slogan. Slogan. Dalam wujud nyata kita omong kosong. Ya. Bisakah kita belajar mengasihi dengan sungguh-sungguh? Walaupun kita punya alasan, punya dasar. Untuk apa mencintai orang semacam itu? Mari kita belajar ya. Saudara mungkin punya alasan, saya tidak suka dengan orang tersebut. Belajar mendoakan. Saya yakin berkat Tuhan akan mengalir hidup saudara. Bisa jadi berkat itu tersumbat karena saudara masih menyimpan rasa tidak suka pada orang lain. Kiranya yang saya bagikan ini menolong kita ya, menjadi orang yang berhati global, bukan berhati lokal. Tuhan Yesus.